Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu Masjid Baitul Jihad, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 732 nih. Umat Muhammad tidak berwajah hitam. Hadis di atas adalah dalil paling nyata bahwa para pelaku dosa-dosa besar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajah mereka tetap putih, tidak hitam. Mata mereka pun tidak membiru dan mereka juga tidak diborgol. Jadi berbeda dengan orang-orang kafir. Jadi tetap perlakuan untuk orang yang beriman dengan orang yang kafir itu berbeda. Pengertian ini ditegaskan dalam nas hadis. Kalau ada istilah nas itu, kalau enggak Quran ya hadis. Dalam nas hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat pada hari kiamat tidak lain diberikan kepada orang yang telah melakukan dosa-dosa besar dari umatku, yang kemudian mati dalam keadaan masih menanggung dosa. Mereka ada di pintu pertama neraka jahanam. Wajah mereka tetap tidak menghitam dan mata mereka tidak membiru. Mereka tidak diborgol dengan belenggu-belenggu, tidak digandeng dengan setan-setan, tidak dipukul dengan penggada-penggada,
dan tidak dilemparkan ke dalam kerak-kerak neraka. Di antara mereka ada yang tinggal dalam neraka hanya 1 jam kemudian keluar. Ada pula yang tinggal di sana 1 hari kemudian keluar. Ada yang tinggal di sana 1 bulan kemudian keluar. Dan ada yang tinggal di sana 1 tahun kemudian keluar. Yang paling lama tinggal di sana adalah seperti umur dunia, sejak pertama kali diciptakan sampai dengan dihancurkannya dunia ini, yaitu 7.000 tahun, 7.000 tahun dan seterusnya. Kelanjutan hadis ini masih panjang, akan disajikan kemudian insyaallah taala. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Nawadirul Usul. Baik. Khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini yang masih diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin berlumur dosa besar. Karena memang syafaat Nabi nanti menjangkau pelaku dosa besar. Yang terpenting kata kuncinya adalah kita masih diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting. Caranya bagaimana Ustaz supaya kita ini masih diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah. Yang pertama tentu kalau kita mengaku atau ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita ini ringan lisan dan hati. Ringan lisan dan hati untuk bersolawat. Bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Ya, kalau ada orang ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW kok nggak mau bersolawat, ya kan salah gitu. Karena siapapun yang ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, pastilah ringan lisan dan hatinya untuk banyak bersolawat. Bersolawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan kalau kita bersolawat untuk Nabi, jangan GR bahwa kita telah memberikan keuntungan kepada Nabi. Tidak. Nabi tidak butuh doa kita. Loh, itu kok ada perintah solawat Ustaz? Perintah bersolawat itu asalnya sependek yang saya pelajari bukan dari Nabi, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula Allah yang memerintahkan. Rumusnya kalau Allah yang memerintahkan, semua manfaatnya pasti kembali pada pelakunya. Maka ketika kita bersolawat, keuntungan bersolawat itu kembali pada kita. Bahkan nanti kalau ibu di rumah punya kitab Riyadhus Shalihin, buka bab tentang solawat. Itu dari hadis pertama sampai hadis terakhir di bab solawat di Riyadhus Shalihin itu. Sependek yang saya baca dan yang saya ingat, itu tidak ada satupun keutamaan solawat yang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Jadi saya belum pernah temukan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, terutama yang saya baca ya, satupun hadis yang manfaat solawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manfaat solawat itu untuk kita. Ini penting untuk disampaikan karena ada sebagian orang di luar Islam itu berkata begini, wahai kaum muslimin, bagaimana mungkin kalian berharap syafaat Nabi kalian, sementara Nabi kalian saja masih minta kalian doakan. Jadi saya ulang, ungkapan dari orang-orang di luar, sebagian orang di luar Islam yang mengatakan, wahai kaum muslimin, bagaimana mungkin kalian berharap syafaat Nabi kalian, sementara Nabi kalian saja masih minta kalian doakan. Maka saya ulang ya, catatan pentingnya, perintah bersolawat itu perintah Allah, bukan permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di mana? Di Al-Ahzab ayat 56 itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berarti kalau kita bersolawat itu sejatinya kita mentaati perintah Allah. Dan saya ulang, itu bukan permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi itu perintah Allah. Satu dulu. Yang kedua, saya katakan tadi, Nabi tidak butuh doa kita karena Nabi sudah dijamin. Allah itu menjamin nabinya di antaranya apa? Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami berikan kepadamu wahai Nabi Al-Kautsar. Jadi surga untuk Nabi itu dijamin sudah. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan sebutanmu wahai Nabi, dijamin sudah kemuliaan Nabi itu. Keselamatan Nabi itu dijamin oleh Allah. Makanya Nabi tidak butuh doa kita. Dan terus kok kita disuruh bersalawat untuk Nabi? Saya ulang tadi, kalau itu perintah Allah, manfaatnya pasti kembali pada kita. Nanti silakan dibaca dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab tentang salawat itu. Salah satu riwayatnya misalnya, ini ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Hadisnya hasan ya, riwayat At-Tirmidzi. Paling utama-utamanya manusia di sisi kepada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersolawat kepada. Ada lagi hadis yang lain di situ. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah balas dengan 10 salawat. Maksudnya kalau Allah bersalawat kepada kita, Allah akan rahmati kita, Allah akan muliakan kita, Allah akan ampuni kita. Dirahmati, diampuni, dimuliakan. Itu kalau kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kalau kita sanggup bersalawat semalam suntuk, seusai salat malam tentunya, itu doa kita insya Allah mustajabah. Di hadis itu ada beberapa versi riwayat ya. Kalau di hadis Shalihin kurang lebih Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana berapa banyak salawat yang harus kami baca di malam hari itu? Ketika beliau habis sholat malam itu, kata Nabi, terserah kamu, kata Nabi. Kalau seperempatnya ya Rasulullah bagus, tapi kalau kamu tambah lebih baik lagi. Kalau separuhnya ya Rasulullah bagus, kata Nabi. Tapi kalau kamu tambah lebih baik lagi, ya kamu akan. Kalau 2/3 bagaimana ya Rasulullah? Bagus, kata Nabi. Kalau kamu tambah lebih baik lagi. Kalau seluruh malam saya itu tidak ada doanya kecuali salawat tok kepadamu ya Rasulullah, bagaimana? Nah, begitu beliau ngomong seluruhnya salawat, kata Nabi, idan kalau begitu tuqdo hajatuk, hajatmu akan dipenuhi, wa yukfahammuk, kesedihanmu akan dicukupkan, enggak sedih lagi, wa yughfaru laka dzambuk, dan dosamu akan diampuni. Dipenuhi hajat, diampuninya dosa, dan kesedihan dicukupkan, maksudnya nggak sedih lagi. Nah, kalau sumpek itu perbanyak baca sholawat. Terserah mau sholawat yang paling pendek, sholawatnya malaikat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, atau sholawat yang terbaik seperti di tahiyat akhir sampai innaka hamidum majid itu. Terserah mau pakai sayyidina atau nggak pakai sayyidina, masing-masing punya dalilnya sendiri-sendiri. Dan tidak usah berantem gara-gara kata Sayyidina. Allahu Akbar. Saya teringat dulu kakek saya itu pernah kedatangan tamu. Tamunya itu, seingat saya itu bapaknya teman saya waktu SD. Gila dia. Jadi bapaknya itu gila. Terus dibawa ke kakek saya itu kiai kampung itu. Bah, nyuwun ditungaaken bah. Ya sudah, taruh situ, bismillah, didoa. Qadarullah sembuh dari gilanya. Terus kakek saya Allah irham itu ngomong sama saya,
Ngerti nggak tak wacana apa, kata mbah saya itu, kakek saya. Boten Buya, saya manggil Buya ke beliau. Boten Buya. Dibacakan apa? Sewengi tak wacana sholawat, kata kakek saya. Semalam-malaman saya bacakan sholawat, kata kakek saya. Alhamdulillah sembuh dengan izin Allah. Nah, kalau kita ada hajat apa saja, diantaranya berbanyak sholawat. Sesekali semalam suntuk. Semalam suntuk ya, bukan sholat sunnah dulu. Tidak ada doa, doanya cuma sholawat itu aja. Sholawat, mohon sambil sholawat sambil melangitkan harapan-harapan kepada Allah. Itu cerita kakek saya, Allah yarham. Saya tahu karena yang sakit itu bapaknya teman saya waktu SD. Terus yang cerita langsung ke saya, kakek saya langsung. Saat itu, ngerti tak wacana sholawat, kata kakek saya. Semalaman. Nah, itu hajat. Itu kembali ke kita semua manfaatnya. Kemudian tentu bersolawat saja nggak cukup, tapi harus berittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak cukup hanya dengan solawat, tapi lebih dari itu karena Nabi punya ajaran, mesti kita juga berittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin minum dulu nih. Ittiba dalam masalah i'tiqad, akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, semuanya, muasyarah, pergaulan, kita berusaha mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita, spirit itu mesti kita bangun sebagai bentuk bahwa kita itu senang dengan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sampai dalam hati kita tidak ada rasa senang kepada sunnah Nabi, ngerinya masuk dalam yang Nabi bilang itu, man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka tidak termasuk dalam golonganku. Ngerinya masuk situ. Makanya gini, walaupun konteks hadis itu, hadis yang Nabi bilang man raghiba an sunnati falaisa, itu konteksnya orang yang terlalu semangat dalam beribadah kepada Allah. Itu sehingga menyalahi fitrah. Ternyata fitrah yang Nabi ajarkan dalam ajarannya itu tidak menciderai fitrah kemanusiaan. Sehingga kalau ada orang yang terlalu semangat sehingga kemudian itu dianggap tidak menyukai sunnah Nabi yang standar itu bisa terancam tidak diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi orang yang diancam oleh Nabi tidak termasuk golonganku itu tidak hanya untuk orang yang muales, tapi juga untuk orang yang terlalu semangat. Kalau yang mual wajar lah, ini terlalu semangat. Contohnya, kenapa? Ya bagus. Nanti ada dalam kitab Baitul Shalihin di pembahasan tentang takalluf. Takalluf itu membebani diri di luar kemampuan sampai menzalimi diri sendiri. Ketika itu ada 3 orang sahabat, di antaranya Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma sowan menghadap Siti Aisyah radhiyallahu anha menanyakan tentang bagaimana keseharian ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendengar cerita dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, mereka bertiga mengambil kesimpulan. Beliau bertiga ini, kalau Nabi saja begitu, apalagi kita. Makanya yang satu mengatakan, saya akan sholat malam terus dan tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, saya akan puasa terus dan tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan, saya tidak akan menikah, saya akan ibadah terus kepada Allah. Itu didengar oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hari itu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang, diceritakan oleh Siti Aisyah, tadi ada 3 anak muda ngomong kayak gitu tadi. Langsung dipanggil atau dicari 3 anak muda itu. Aukamakal dalam hadis itu ada yang mengatakan riwayatnya dicari, ada yang mengatakan dipanggil. Ya dicari dan dipanggil gitu aja. Terus kemudian Nabi bersabda aukamakal, kaliankah tadi yang berkata begini? Benar ya Rasulullah. Kata Nabi, lihat saya. Saya sholat malam, saya juga tidur, kata Nabi. Saya puasa tapi juga berbuka, kata Nabi.
saya juga menikah, kata Nabi. Dan barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, kata Nabi, tidak termasuk golongan. Jadi itu konteksnya orang yang terlalu semangat sampai membebani diri di luar kemampuan, sampai menzalimi diri sendiri, itu tidak boleh. Jadi tidak menyukai sunnah Nabi yang fitrah itu karena terlalu semangat, itu ya salah. Muales ya salah. Yes, sedang-sedang saja. Sakmatio kalau orang Jawa bilang itu sedang-sedang saja. Jadi nggak usah terlalu. Walaupun dalam Islam ada konsep mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh, tapi tetap tidak boleh mencederai hak-hak badan, sehingga zalim pada diri sendiri itu tidak boleh. Maka sering saya contohkan di sini, kalau ngantuk istirahat, karena itu haknya mata untuk diberikan. Tapi kalau orang yang bermujahadah, dia akan berpikir ini ngantuk apa ngantukan. Nah, kalau clear ngantuk, tidur, capek, kurang istirahat, pesanan nasi pecel banyak, misalnya. Akhirnya karena ngantuk ya istirahat gitu. Nah, tapi kalau perasaan istirahat sudah cukup, makan cukup, kok sih ngantuk ayah, berarti ngantukan berarti. Turu aja, berarti nggak. Kalau itu dilawan, mujahadah namanya. Apa namanya mujahadah. Pun. Nah, terus contoh yang sederhana sekali keseharian kita. Kalau ibadah mungkin Ibu udah banyak belajar lah bagaimana sholat, bagaimana puasa. Yang muasyarah yang sehari-hari yang kalau kita perhatikan betul, itu pahalanya luar biasa. Apa itu contohnya misalnya? Ibu-ibu kalau lapar ngapain? Berarti makan karena lapar. Iya betul ya. Berarti makan karena lapar ya. Gak apa-apa, hukumnya mubah kalau di fikih. Saya ngomong fikih ya. Di fikih kalau ibu makan karena lapar, minum karena haus, itu hukumnya apa? Mubah. Mubah itu kalau di fikih ibu nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya. Netral gitu aja. Itu kalau di fikih ya. Hukum asalnya makan dan minum itu mubah. Lain kali coba begini Bu. Ini semangat ittiba nih. Kalau begitu kita lapar, begitu kita haus, pertanyaan dalam hati kita gini Bu. Perintah Allah kalau lapar apa? Perintah Allah kalau haus apa? Apa Bu? Perintah Allah kalau kita lapar apa? Makan. Berarti kita makan karena perintah Allah, bukan karena lapar. Kalau haus, perintah Allah apa kalau haus? Minum. Oh berarti kita minum karena perintah Allah. Beda nggak dengan yang pertama tadi? Sedari awal niatnya karena mentaati perintah Allah, sedari awal sudah berpahala. Bisa dipahami nggih? Nah, jadi kita makan minum karena perintah Allah. Begitu lapar ingat perintah Allah. Apa perintah Allah? Makan. Makannya karena perintah Allah. Memang ada Ustaz perintah makan dalam Al-Qur'an ada. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Makan minum yang halal dan thayyib. Kan gitu ya rumus Qur'annya itu. Sehingga kemudian kita itu minumnya karena mentaati perintah Allah. Makannya juga karena mentaati perintah Allah. Beda apa beda? Beda. Terus itibanya di mana Ustaz? Karena Allah tidak makan dan tidak minum, maka cara makan kita, cara minum kita ngikuti cara makannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara minumnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paket dasarnya cara makan minumnya Nabi adalah bismillah tangan kanan hamdalah. Bismillah. Paket dasarnya. Bismillah hamdalah. Bismillah tangan kanan hamdalah. Pun itu rumus dasar makan atau ya makannya. Saya mau ngomong dahar, bagi orang Sunda dahar itu kasar ternyata. Jadi makan. Oh enggak, itu bukan paket dasar. Karena Nabi pernah makan sambil berdiri, Nabi pernah. Tapi standarnya duduk, tapi Nabi pernah untuk memberitahu bahwa itu enggak haram gitu aja. Nah, cuman akhlaknya memang duduk. Makanya saya bilang itu enggak masuk dalam paket dasar. Paket dasar makannya Nabi itu bismillah tangan kanan hamdalah. Kalau sambil berdiri, sambil duduk, adabnya sambil duduk, tapi Nabi pernah sengaja mencontohkan sambil berdiri supaya orang tahu ini tidak haram. Itu minum, yang makan juga pernah ada. Nah, jadi ada di Riyadhus Shalihin itu ada bab tentang itu.
tentang bahwa Nabi pernah makan dan minum sambil tapi pernah, nggak sering. Itu untuk memberitahukan sebatas untuk memberitahu bahwa begini juga nggak haram. Rupanya di belakang hari memang ada tradisi di mana umatnya kalau kondangan kadang kursinya kurang, terus sudah masukin kondangan nggak makan sayang, akhirnya makan ya, kadang sambil berdiri terpaksa namanya, nggih. Nah itu tidak apa-apa. Pun lanjut. Berarti makan kita ittiba ngikuti sunnah Nabi. Makan karena perintah Allah, cara makan yang ngikut sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Itu Bu, sekali makan tuh jenengan kita sekali makan itu dapat pahala insya Allah, dapat ampunan Allah, dapat cinta Allah. Masa Ustaz? Cuman makan saja itu dengan niat yang benar kayak tadi itu kita dapat pahala, dapat cinta Allah, dapat ampunan Allah. Ali Imran ayat 31. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi, kalau kalian mengaku cinta kepadaku, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Kalau kita ngikuti Nabi, Allah akan mencintai kalian. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Pun itu baru makan itu. Baru makan dengan niat yang benar itu kita dapat pahala, dapat ampunan Allah, dapat cinta Allah. Itu baru makan. Baru makan dan minum lah. Jadi mulai sekarang dilatih nggih. Saya juga latihan sama, kadang saya juga lupa. Makanya dengan ngomong gini diharapkan mendarah daging gitu loh dalam diri kita. Kalau kita sering mendengarkan juga, dilatih dari sekarang, begitu lapar ingat perintah Allah, makan. Berarti makan karena perintah Allah. Cara makannya ngikuti cara makannya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu paket dasarnya Bismillah, tangan kanan hamdalah. Ini kata para ulama, cara menjadi wali melalui jalur makan. Nah, cara menjadi wali Allah, kekasih Allah melalui jalur makan. Apalagi makannya bareng-bareng. Nah, itu lebih dicintai oleh Allah lagi itu. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Ya'la, hadisnya sahih, Nabi bersabda, ahabbu ta'ami ilallahi kasratul aid. Makanan yang paling Allah sukai adalah makanan yang dimakan dengan tangan banyak. Dengan tangan banyak bukan itu terus tangan dua gini, bukan. Maksudnya dengan banyak orang makan. Bisa dalam pengertian satu talam bareng-bareng kayak beberapa yang terjadi itu, atau ya prasmanan mangan bareng-bareng. Itu seperti itu. Itu makanan yang paling Allah sukai. Hadisnya sahih dari Abu Ya'la itu. Allahu Akbar. Oh, lanjut, bisa dipahami ya insyaallah nggih. Nah, ini saya ulang, yang ngomong juga masih belajar ini. Kita semua belajar. Itu ittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama bersalawat, yang kedua ittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah hindari hal-hal yang Nabi itu mengancam dengan ancaman begini, atau Nabi memperingatkan dengan peringatan begini. Barang siapa yang melakukan titik-titik misalnya gitu ya, maka dia tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan kami yang berbuat begini. Kalau ibu pernah enggak ibu dengar ada ustadz atau ustadzah menyampaikan hadis laisa minni, laisa minna, tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan kami, ada enggak? Sering, belum pernah? Oh, banyak sih sebenarnya hadisnya Bu, yang isinya itu laisa minni, laisa minna, yang ancamannya itu tidak termasuk golonganku, kata Nabi, tidak termasuk golongan kami. Ya termasuk an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itulah sunnahku. Sunnati itu sin nun ta ya gitu ya. Sunnati. Itu ada orang yang salah baca Bu. An-nikahu santai gitu. Padahal sunnati. Itu alasannya jomblo enggak laku-laku. An-nikahu santai, sunnati. Ya sama dengan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun itu loh Bu. Itu bayyinun kan ba ya nun. Itu ada yang baca halal ben, haram ben. Padahal bayyinun. Oh, lanjut, saya mau terangkan dulu. Nah, contoh gini, ini contoh aja. Kalau kita buka hadisnya banyak nih. Contoh aja, contoh.
ada hadis, seingat saya hadisnya Sahih riwayat At-Tirmidzi, tidak termasuk golonganku kata Nabi yang tua tidak menyayangi yang muda tidak menghormati yang lebih tua. Sebentar saya buka dulu. Ini diantara saja, kalau kita bahas semuanya banyak nanti. Di antaranya adalah laisa minna, tidaklah termasuk golongan kami. Betul hadis At-Tirmidzi ya, hadisnya sahih ya. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengasihi yang lebih kecil, yang lebih muda, dan tidak menghormati yang lebih tua. Jadi tidak termasuk golongan kami kata Nabi yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Bu, tampaknya sepele loh ini. Tapi berapa banyak orang yang lebih muda tidak bisa menghormati yang lebih tua, yang lebih tua tidak bisa menyayangi yang lebih muda. Dulu kita ketika masih SD, masih SMP begitu kagumnya kepada guru-guru kita. Di waktu SD, waktu SMP, waktu kita ngaji di Langgar. Begitu kita pergi ke kota mulai kuliah, nempuh S1, S2, S2 macam-macam. Begitu pulang, guru kita yang dulu kita kagumi jadi kayak tiba-tiba mulai kita kurang ajar kepada orang yang lebih tua dari kita, yang dulu pernah membimbing kita. Tidak sedikit seorang anak yang berani mendebat ibunya yang ngajari dia bicara. Itu namanya tidak menghormati yang lebih tua. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau punya paman namanya Abbas, sahabat Abbas itu. Sebenarnya sahabat Abbas radhiyallahu an itu lebih muda dari Nabi sebenarnya, 2 tahun. Nabi itu lebih tua 2 tahun dari pamannya. Pernah ngalami gitu kan jenengan? Bibi jenengan lebih ya, saya pernah yang ngalami juga. Ada bibi saya itu saya lebih tua daripada bibi saya itu. Nah terus singkat cerita, Nabi itu kalau bicara ke sahabat Abbas radhiyallahu an, itu suaranya pelan, lirih gitu, sampai seperti orang sakit. Jadi begitu lirihnya sampai seperti orang sakit. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ngomong ke pamannya itu, saking hormatnya. Ketika sudah turun surah Al-Lahab, Abu Lahab kan paman Nabi juga. Sudah turun surah Al-Lahab, sudah turun itu tidak kurang dari 200 kali Nabi datang ke pamannya Abu Lahab. Tidak kurang dari 200 kali kata para penulis sirah itu. Ya karena beliau menghormati pamannya, walaupun pamannya itu memusuhi beliau. Allahu Akbar. Menghormati yang lebih tua. Dan harus menyayangi yang lebih muda. Ada sebagian orang itu yang tidak sanggup diuji dengan junioritas. Kalau ada juniornya tampil lebih cemerlang, itu dianggap seperti paku yang jengat, mesti dipukul untuk tenggelamkan. Jadi kalau ada anak muda tampil dengan prestasi yang gemilang, itu sebagian orang tua itu nggak sanggup. Kenapa? Karena ini seperti paku jengat tadi. Itu paku jengat itu paku yang nongol gitu loh, yang mesti ditenggelamkan. Sehingga banyak anak-anak muda yang mati potensinya gara-gara ulah orang tua. Dan itu tidak terjadi pada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Nabi kita Muhammad SAW, di besutan tangan beliau dengan izin Allah, banyak anak-anak muda yang tadinya tidak diperhitungkan itu menjadi diperhitungkan, tidak hanya kelas dunia, bahkan kelas akhirat. Contoh siapa Ustaz? Siapa Bu? Kalau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kan memang anaknya tokoh kan. Enggak, yang tadi enggak diperhitungkan, Bilal bin Rabah. Budak belian tadinya beliau. Tidak hanya diremehkan, disiksa oleh Abu Jahal pemiliknya sebelumnya itu. Abu Jahal atau Abu Lahab pemiliknya saya lupa, mohon maaf. Yang dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Di besutan tangan Nabi kita Muhammad SAW, seorang Bilal yang tadinya budak belian yang tidak diperhitungkan kemuliaannya itu, karir pertamanya sebagai muadzinnya Rasulullah Muhammad SAW, di masa Nabi masih hidup, beliau sudah jadi gubernur di bumi Syam. Jadi gubernur di bumi Syam. Yang tadinya budak belian, itu di masa Nabi jadi gubernur di bumi Syam. Kemuliaannya nggak cuma di dunia, tembus langit. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi bertanya kepada Bilal, iya Bilal, amalan apa yang paling kamu sukai kok sampai suara sendal kamu aku dengar lewat di depanku di surga? Ya Allah, orangnya berjalan di dunia, sendalnya sudah sampai surga. Allahu Akbar. Tapi jangan samakan dengan nanti ada orang di mana orangnya masuk neraka, KTP-nya masuk surga. Gara-gara KTP-nya Islam, orangnya kelakuannya gak jelas. Tapi na'udzubillah kalau itu. Ini sahabat Bilal kemuliaan tembus langit. Siapa lagi coba Bu? Orang yang tadi gak diperhitungkan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Seorang anak muda yang masuk Islam di usia 17-an tahun. Pekerjaan pertamanya sebagai pekerja serabutan. Utangnya banyak. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Pas masuk Islam, habis sholat mesti pergi duluan, tidak zikir dulu. Kata Nabi SAW, Mu'adz, kamu kemana? Kok keburu-buru habis sholat itu nggak zikir dulu? Utang saya banyak ya Rasulullah, saya kerja, pekerja serabutan. Di besutan tangan Nabi kita Muhammad SAW, nggak cuma lunas utangnya itu. Beliau ketika Nabi masih hidup, beliau sudah jadi hakim tinggi di Yaman. Anak muda yang tadinya pekerja serabutan. Kalau kita loper koran, jual kacang, apa macam-macam, itu jadi hakim tinggi di Yaman di masa Nabi kita Muhammad SAW. Nanti di masa Sayyidina Umar, beliau jadi gubernur. Jadi gubernur. Itu pekerja serabutan. Itu di besutan tangan Nabi kita Muhammad SAW dengan izin Allah. Jadi anak-anak muda itu digali potensinya. Satu lagi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi yang karir pertamanya sebagai pembantu rumah tangganya Nabi kita Muhammad SAW, orangnya kecil. Dulu ketika awal-awal masuk Islam atau sebelum masuk Islam dibuat mainan sama orang, karena orangnya kecil. Kalau bawa pedang itu pedangnya ngelengsereh, saking pendeknya. Sering dibuat mainan sama beberapa sahabat, itu dibuat mainan, dinaikkan kemana, ayo digoda. Ketika belum jadi tokoh yang mulia. Di besutan tangan Nabi kita Muhammad SAW yang karir pertamanya sebagai pembantu rumah tangganya Nabi itu kan, beliau itu biasa keluar masuk dalamnya Nabi karena pembantu. Terus kalau Nabi ngajar, beliau jadi bagian jaga sendalnya Nabi. Jadi kalau Nabi ngajar, itu sendalnya Nabi kan kayak sendal jepit itu loh, itu sendalnya dimasukkan ke tangannya gini, dijaga gini. Jadi tangannya, sendal Nabi itu dimasukkan ke tangannya Abdullah bin Mas'ud, dimasukkan gini. Sambil dengerin ceramahnya Nabi, sambil jaga sendalnya Nabi. Tapi sendalnya dijaga sambil dimasukkan ke tangannya gini. Sendalnya Nabi itu dijaga gitu. Saya tidak tahu saat itu apakah sudah ada maling sendal, saya nggak tahu. Itu betul itu dalam riwayat itu. Abdullah bin Mas'ud yang tadinya adalah sosok anak muda yang tidak diperhitungkan karena fisiknya kecil, diremehkan. Tapi di besutan tangan Nabi kita Muhammad SAW, beliau menjadi ulama besar. Menjadi salah satu ulama pemilik madhab di kalangan para sahabat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, salah satu tokoh sahabat yang sangat disegani di kalangan para sahabat sendiri, bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Allah, dan beliau yang berhasil membunuh Abu Jahal dalam perang Badar. Ketika perang Badar, Abu Jahal orangnya tinggi, Abdullah bin Mas'ud itu orangnya pendek, lompat itu. Diiris kupingnya karena dia pernah ngiris kupingnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Baru digorok kepalanya itu. Ditenteng menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, al-udhun bil udhun, kuping dengan kuping dibalas, kuping dengan kuping. Kepala bonusnya ya Rasulullah. Jadi itu di perang Badar itu ceritanya. Allahu Akbar. Pun lanjut. Itu diantaranya ya, diantara. Kalau kita buka yang lain banyak Bu nanti, termasuk laisa minna man da'a ila asobiyah di syariat Abi Dawud itu.
Tidak termasuk golonganku yang ngajak orang untuk fanatik buta. Hati-hati itu fanatik buta. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang ngajak orang lain fanatik buta, baik kepada kita sendiri maupun kepada orang lain selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami nggih? Nah, itu makanya hati-hati ngoten mawon. Karena orang yang mengajak orang lain untuk fanatik buta itu kalau merujuk pada surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat 31 seingat saya. Sebentar. Itu ayat 31 Allah berfirman, munibina ilahi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta laksanakanlah salat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Siapa orang yang mempersekutukan Allah dalam ayat ini? Ini kata Allah dalam ayat ini ya, ayat 32-nya. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang memecah belah agamanya, orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ibu membayangkan orang yang suka memecah belah agama itu kayak apa? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan begini, kurang lebih yang saya baca ya. Kurang lebih begini yang saya baca, yang saya ingat. Orang-orang musyrik terdahulu itu, kan kata Allah jangan seperti orang-orang musyrik kan. Orang-orang musyrik terdahulu itu, kenapa kok mereka itu memecah belah agama mereka? Itu karena mereka mengatakan kamilah yang benar, selain kami salah. Jadi kalau ditarik ke intern kaum muslimin, ketika di dalam intern kaum muslimin mengatakan kamilah yang benar, selain kami salah. Nah, itu namanya memecah belah agama. Dan itu masuk dalam bab asobiyah, fanatik buta. Digiring orang fanatik pada kelompok yang dimaksud, sehingga seolah-olah yang di luar kelompok ini semuanya sesat dan masuk neraka. Jadi yang selamat cuma dia masuk surga. Nah, itu namanya memecah belah agama. Dan faktanya memang kan sebab pertengkaran di intern kaum muslimin kan gara-gara orang-orang yang model kayak gitu kan. Nah, makanya hati-hati. Jangan sampai kita menjadi seperti itu maksudnya. Kalau kita seperti itu, ya hati-hati mawon. Berarti ngerinya masuk dalam kategori yang Allah bilang di surah Ar-Rum ayat 31-32. Kalau ancamannya di hadis Abi Daud, hati-hati. Tidak termasuk golonganku yang mengajak orang lain untuk fanatik buta. Ya gini, kan kebanyakan mereka eksklusif ya, tidak inklusif. Mereka kebanyakan, enggak semuanya sih, tapi sependek yang saya ketahui banyak di antara mereka itu yang hati dan pikirannya tertutup. Problem dari orang yang hatinya tertutup, pikirannya tertutup kan mulut mereka yang selalu terbuka, itu masalahnya. Iya, problem dari orang yang hatinya tertutup, mulutnya pikirannya tertutup itu adalah mulut mereka yang selalu terbuka. Itu yang repot itu. Jadi ya bukan biarin gini. Didoakan pertama semoga dapat hidayah. Yang kedua, kalau diskusi dengan mereka itu gunakan kata tanya saja. Misalnya gini, ketika mereka merasa paling itu, Mbak, tidak pernah baca ayat ini, Mbak, gitu. Kayak gitu kan aja. Kemarin itu saya kan diminta oleh jamaah untuk mimpin pemakaman salah satu istrinya Pak RW. Istrinya Pak RW meninggal dunia, kok salah satu istrinya Pak RW. Meninggal dunia, saya di salah satu jamaah maksud saya itu, saya diminta untuk pemakaman di San Diego. Ya mbus di Kerawang kono lah itu. Nah, saya kan mimpin. Terus jamaah saya beritahukan nanti caranya gini.
Karena Pak RW itu minta jenazah itu didoakan sebelum disolatkan dan didoakan saat di pemakaman. Saya ditelepon jamaah saya, Ustaz, ini dari teman-teman Salafi nanya dalilnya Ustaz. Wah, takon dalil. Saya gini, mau dalil khusus apa dalil umum? Saya bilang gitu. Yang khusus Ustaz, yes, nanti saya WA. Udah saya WA. Begitu saya kirim, di antara mereka ada yang mengatakan gini, saya baru tahu loh Ustaz, ternyata ada. Saat pemakaman itu kita sambil zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ternyata Nabi itu baca itu saat pemakaman supaya kubur dilapangkan, dan itu bareng-bareng. Selama ini kan anggapan mereka kan tidak ada zikir bersama. Ternyata Nabi bertasbih, sahabat ikut bertasbih. Nabi bertahmid, Nabi bertakbir, semua ikut bertakbir. Nabi bertahlil, semua ikut bertahlil la ilaha illallah. Kalau kita gabungkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar itu. Nah itu jadi kadang perlu kita kayak gitu. Sampai ngomong gitu tadi, oh ternyata saya baru tahu setelah ada dalilnya itu. Loh ya, pakai biyen cak. Ya kan masalahnya kan kadang pikniknya kurang jauh. Ya gitu. Ya kan gitu kan kadang pikniknya kurang jauh. Akhirnya selama saya mimpin pemakaman itu ya sambil zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang nanya dalil tak pegang mic, ayo wacan mimpin juga ya subhanallah. Tak cekeli mic. Karena dia ngomong baru tahu dalilnya dia. Ya kan selama ini berarti mereka kan tidak tahu dalilnya. Itu seperti itu. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Sampai mana tadi Bu? Oh, baru sedikit ya. Ya pokoknya itu tadi lah. Pokoknya sholawat, ittiba, hindari hal-hal yang Nabi mengatakan tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan kami. Nanti searching sendirilah. Nanti searching sendiri ya. Ya, yang golongan bukan termasuk golonganku, bukan termasuk golongan kami. Sementara itu Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Monggo yang mau tanya dulu, kalau nggak ada saya teruskan maksudnya gitu. Kalau nggak ada saya teruskan. Monggo yang mau tanya dulu, takutnya banyak pertanyaan. Monggo. Kalau nggak, monggo Bu Tias nih. Yang ini istrinya Pak Agung gitu. Oke. Bagus. Kalau di riwayat yang dimaksud itu dikaitkan dengan sholat tahajud, berarti dari pertengahan malam, lewat dikit atau kurang dikit. Itu kalau dikaitkan dengan sholat tahajud. Ini kita mencoba memahami secara utuh ya. Tapi kalau dikaitkan dengan waktunya sholat malam, berarti terhitung dari setelah sholat isya. Iya. Nah, tentu kalau yang semalam suntuk dalam pengertian setelah sholat isya, ini jangan sering-sering. Karena tadi badan kita punya hak untuk tidur soalnya. Kalau kita baca surah Al-Muzammil, waktu sholat malamnya Nabi kan pertengahan malam, kurang dikit atau lewat dikit. Selesainya sebelum subuh, kurang 50 ayat. Kurang lebih begitulah, itu Nabi. Kalau kita kan paling 15 menit. Ya. Nah, ini tergantung ibu memahami. Dan kalau ibu memahami dari awal malam, berarti jangan sering-sering karena badan kita punya hak untuk istirahat. Oh berarti boleh saja sesekali semalam suntuk, boleh. Namanya mujahadah, sah-sah saja, tidak ada masalah. Ini kaidah dasarnya begini. Ini kaidahnya. Sopir bis malam saja itu rela melek semalam suntuk demi ratusan ribu. Dan dia nggak nyupir tiap malam kan, dia ada piket-piketnya kan. Ya masuk kita untuk hajat yang berat, apalagi anak jauh di Kanada sana misalnya gitu. Misalnya, masuk kita nggak mau semalam suntuk sesekali demi hajat-hajat yang berat. Bisa dipahami ya? Itu maksudnya. Jadi sopir bis malam aja itu rela melek semalam suntuk demi ratusan ribu. Loh kita ada hajat yang berat. Maksud kita nggak mau semalam suntuk sesekali. Oh, tapi sopir bis malam itu Ustaz sudah siap dengan jamunya.
Ya, sama, kita juga persiapan sama. Mereka persiapan, kita juga persiapan sama. Yes. Minum apa gitu, yang ruso-ruso tanopo. Ya, itu mujahadah sesekali. Boleh kalau yang begitu. Dikondisikan mawon ketika diistirahatkan yang cukup sekiranya semalaman itu kuat. Wallahu alam bishawab. Kalau ibu tidak mau pakai paket yang dari awal malam, dari pertengahan malam. Nah, kalau kakek saya itu yang saya pahami dari setelah sholat isya beliau itu. Gak leren-leren sholawat kakek saya itu ya. Habis sholat isya itu. Habis sholat isya, sholat sunnah malam, sholat sunnah mutlak malam itu, sak witirnya, sikat udah. Semalaman enggak punya doa, cuma sholawat aja udah. Sesuai dengan hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Doanya di mana? Dalam hati sambil dilangitkan. Sambil dilangitkan sholawat sambil melangitkan harapan-harapan. Ya, kita manusiawi saja, capek yang ngopi dulu enggak apa-apa. Kan enggak ada ketentuan enggak boleh pindah dari tempat duduk kan, enggak ada masalah aja. Yang penting jangan sambil diselingin nonton drakor gitu aja. Tidak dilafatkan. Dilafatkan lebih baik karena zikir itu kalau dilafatkan itu kan kondisi yang paling Allah cinta adalah bibir yang basah karena banyak berzikir kepada Allah. Dan kalau misalnya meninggal, mati yang indah adalah mati saat lisannya sedang berzikir kepada Allah. Sayang aja kalau nggak dilisankan. Ya. Salawatnya Nabi tidak tentukan, bebas, monggo. Salawat terpendek sallallahu alaihi Muhammad, monggo silakan. Salawat terbaik salawat Ibrahimiyah, monggo silakan, tidak ada masalah. Yes, saya kira itu Allah alam soal. Nggih ngoten nggih Bu Tias. Yang lain monggo silakan. Bundo Uska. Iya, di Facebook namanya Bundo Uska. Monggo silakan yang lain kalau ada. Kalau ada. Nggih monggo Bu Vivi. Bagus. Kemarin itu yang di pemakaman Bu RW itu mau adzan ceritanya. Terus saya ngomong gini sama mereka itu. Di dalam madhab Syafi'i, saya kan bermadhab Syafi'i. Kata Imam Al-Juwaini, sebenarnya yang salah Imam Al-Juwaini itu Imamul Haramain ya. Beliau mengatakan adzan itu tidak termasuk kesunahan dalam pemakaman dalam mazhab Syafi'i. Saya ulang ya, adzan itu tidak termasuk kesunahan di dalam pemakaman. Namun Ibnu Hajar Al-Asqalani saya terangkan itu merespon kebiasaan itu. Jadi rupanya adzan untuk jenazah itu sudah ada sejak zaman dahulu, zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani masih hidup itu sudah ada. Dan beliau merespon tidak ada masalah. Karena taruhlah misalnya itu tradisi ya, itu tradisi. Maka tradisi itu kan kalau belajar kita baca usul fikih itu dibagi dua. Ada tradisi yang sesuai dengan syariat, ada tradisi yang tidak sesuai dengan syariat. Nah ini dianggap tidak bertentangan dengan syariat, tapi jangan diwajibkan dan jangan dibilang sunnah juga. Tradisi gitu aja, semacam penghormatan. Saya ngomong gitu ke keluarganya itu. Monggo kalau memang mau nih, tapi ditata niatnya ya. Ini tidak termasuk sunnah Nabi. Ini sampean pure murni penghormatan saja. Ini pure murni penghormatan. Itu saya sampaikan pendapat Majelis Asqalani itu. Aukamakal. Pas dia mau adzan, ada teman yang di atas, "Ndak usah adzan." Saya punya prinsip tidak akan berantem di pemakaman. Ya terserah dia enggak usah adzan enggak apa-apa. Saya bilang. Memang saya sampaikan dari awal tidak termasuk. Nah, itu jawaban saya. Nah, saya mau cerita dulu. Ini kejadian pada Kiai Nur Ali, Allah yarham Kiai Nur Ali At-Taqwa, salah satu pahlawan nasional di Bekasi ya. Beliau itu suatu saat Kiai Nur Ali itu memakamkan kawannya, kan beliau pejuang. Ada kawannya yang gugur, dimakamkan. Ketika dimakamkan itu beliau adzan dan iqamah. Temannya yang seorang tentara itu mengatakan begini, "Pak Kiai, kenapa pakai adzan dan iqamah?" Kata Kiai Nur Ali balik nanya, "Sampean kenapa pas pemakaman temennya pakai tembak salvo?" Ya kata tentara itu, "Ya penghormatan Pak Kiai." "Sama, saya cuma penghormatan saja," kata beliau. Jadi memang tidak masuk dalam ranah sunnahnya pemakaman, itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, namun para ulama merespon, ya namanya tradisi yes and no pasti ada lah.
Cuman Ibnu Hajar termasuk yang membolehkan dengan alasan tadi itu, bahwa kalau kita belajar di usul fikih tentang tradisi itu kan dibagi dua, ada tradisi yang sesuai dengan syariat, ada tradisi yang bertentangan dengan syariat. Selama kita benar dalam niatnya semata-mata penghormatan, sah-sah saja. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Matang nggih Bu Vivi. Nggih, monggo Bu. Ustaz, itu ada hadis yang apa-apa yang tidak dicontohkan Nabi itu amalan akan tertolak. Itu termasuk seperti apa? Misalnya ada apa, terus ini misalnya sehari, 2 hari, 3 hari, itu kan maksudnya nggak sesuai dicontohkan. Nggih, sampun? Iya. Nggih. Saya pernah sampaikan di sini rumus dasar ya. Apa yang Nabi perintahkan laksanakan. Apa yang Nabi larang tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Saya ulang ya, ini rumus. Ini yang bagian ketiga banyak yang salah paham. Yang pertama, apa yang Nabi perintahkan laksanakan. Apa yang Nabi larang tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Ya, ini banyak orang yang salah memahami hadis Sahih Muslim yang Ibu bilang tadi itu hadis Sahih Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Betul, itu hadisnya ada. Jadi siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada dasar perintahnya, bukan tidak ada contohnya, tidak ada dasar perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Oke. Jadi bukan kalimatnya bukan tidak ada contohnya, yang tidak ada dasar perintahnya. Oke. Saya mau terangkan dulu sekarang berkaitan dengan kaidah yang saya sampaikan tadi. Kaidah itu saya saripatikan dari kajian tafsir Ibnu Katsir ya. Ketika saya ngaji tafsir Ibnu Katsir, itu ada satu kesimpulan yang mengatakan bahwa apa yang Nabi perintahkan laksanakan, apa yang Nabi larang tinggalkan, apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Saya tunjukkan beberapa dalil ya, bahwa Nabi pernah meninggalkan tapi itu nyata-nyata disyariatkan. Contoh yang pertama, hajinya Nabi itu awalnya tamattu. Kalau tamattu itu berarti kan hajinya apa? Umroh dulu. Setelah umroh tahallul, betul ya? Seusai umroh haji, Nabi nggak langsung tahallul. Kata para sahabat, kata Nabi kepada para sahabat, kalian tahallul ya, kalian tahallul. Nabi memerintahkan sahabat untuk tamattu. Saya ulang, Nabi memerintahkan para sahabat untuk tamattu. Kata Nabi, karena aku membawa binatang hadiyuku dari Madinah, maka aku tidak tamattu, aku qiron, kata Nabi. Nabi tidak tahallul. Nabi, lihat, Nabi perintahkan sahabat untuk tamattu, Nabi meninggalkan tamattu, Nabi memilih qiron. Tamattu disyariatkan enggak? Tamattu disyariatkan enggak? Tamattu enggak cuma disyariatkan, malah diperintah oleh Nabi kan? Iya. Tapi Nabi meninggalkan tamattu. Dilarang enggak tamattu? Enggak. Berarti apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Oke, satu dulu ya. Contoh yang kedua. Ini contohnya banyak, Bu. Sebenarnya saya sempat pengen nulis hal yang dikira tidak ada dasarnya, ternyata ada dasarnya. Cuman nanti kalau saya nulis ribut, banyak ribut nanti. Terus yang kedua gini, Contoh yang kedua. Nabi mengajarkan kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma puasa Daud. Nabi mengajarkan kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma puasa Daud. Pertanyaannya, Nabi puasa Daud enggak? Enggak. Kata para ulama, Nabi tidak puasa Daud. Tapi Nabi mengajarkan. Puasa Daud disyariatkan enggak? Disyariatkan, jangan salah. Itu termasuk syar'u man qablana, syariat Nabi terdahulu tapi disyariatkan di atas legalisir Nabi kita Muhammad SAW. Yang Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Jadi apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Satu lagi ya. Kalau saya contohkan nanti butuh 5 SKS. Jadi satu lagi. Ini hadisnya Sahih Bukhari. Satu saat Nabi itu diaturi makan dob.
biawak, tapi biawak kadrun, kadal gurun. Ya, tapi makannya itu dedaunan, bukan biawak kita yang makan anak ayam itu, bukan. Jadi kalau biawak di kita kan makan ular, telur ular, makan itu bukan itu. Itu dop itu semacam iguana yang makan dedaunan, tapi dia di gurun sana, kadrun dia, bukan kadrun yang politis, bukan kadrun beneran ini. Kadal gurun beneran. Nah, suatu saat Nabi diaturi makan dop itu. Nabi mboten kersa. Kata Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, apakah haram?" Kata Nabi, "Tidak. Hanya saja kaumku tidak terbiasa makan itu." Tapi Nabi tidak melarang yang lain untuk makan. Berarti apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Nah, saya teruskan Bu ya. Beberapa orang yang menuntut contoh. Ada contoh dari Nabi nggak? Ada contoh dari mana? Itu berarti dia mengamalkan sepertiga dari sunnah. Padahal sunnah Nabi itu ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah. Jadi ada sunnah Nabi itu yang fi'liyah Nabi contohkan, ada. Tapi ada yang Nabi tidak contohkan, tapi Nabi sabdakan, kayak Ustaz Daud tadi, Haji Tamattu tadi misalnya. Ada yang Nabi tidak sabdakan, tidak Nabi contohkan, tapi Nabi diamkan. Seperti sahabat yang sholat sunnah qobliyah subuh setelah sholat subuh itu. Dan Nabi mendiamkan. Itu takririyah namanya. Jadi kalau seseorang itu hanya menuntut contoh, berarti dia hanya mengamalkan sepertiga dari sunnah. Padahal sunnah itu ada qauliyah, fi'liyah, takririyah. Bisa dipahami ya? Itu seperti itu. Nah, kenapa? Qauliyah, ucapan sabda Nabi, fi'liyah perbuatan, ada takririyah sunnah Nabi. Malah ada sunnah hamiyah nanti. Bahkan yang Nabi lakukan saja itu belum tentu untuk kita. Bahkan yang Nabi contohkan saja belum tentu untuk kita. Kuota istri, paham ya? Bagi bapak-bapak kan maksimal 4 kalau berani kan gitu. Dia kan kalau berani itu seperti itu. Contoh itu. Apalagi misalnya Nabi itu tidur, bangun langsung sholat, nggak pakai wudhu dulu, khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Itu. Apalagi misalnya masih banyak lagi lah yang lain-lain yang Nabi itu mencontohkan, tapi ternyata contoh itu tidak untuk Nabi melakukan, tapi Nabi tidak, tapi itu tidak untuk umatnya. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih. Nggih, monggo Bu. Itu namanya sunnah takririyah. Nabi membenarkan. Itu terjadi di hadapan Nabi, Nabi membenarkan. Itu namanya. Kalau yang tidak dicontohkan juga bisa ya Ustaz? Bisa. Makanya gini, sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW itu ada banyak hal-hal yang dulu di masa Nabi nggak ada menjadi ada karena diperlukan. Ya, seperti pengadaan mushaf Al-Quran. Itu dasar awalnya itu maslahah mursalah, kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan. Teks Quran sunnahnya nggak ketemu, itu ijtihadi. Nah, termasuk diantaranya tarawih tiap malam di awal malam serentak sampai akhir Ramadan. Itu Nabi tidak pernah melakukan. Dan itu dilakukan di masa Sayyidina Umar sampai beliau berkata, dan statement beliau yang mengatakan ni'matil bid'atu hadhi, kata Sayyidina Umar. Nikmat yang bagus ya ini, kata beliau. Nikmat yang bagus ya begini. Bid'ah yang bagus ya ini, kata beliau. Itu kata beliau. Itu perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya, jadi banyak. Apalagi contohnya misalnya zakat menggunakan beras, sama itu kan wasilah saja sebenarnya kan itu. Nah, kalau mau bahas khusus yang itu butuh 5 SKS. Sudah ada lagi sebelum saya tutup? Cukup nggih? Sudah hampir tutup. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.